Segmen kedua hari ini, para pasangan calon yang saya hormati, Anda akan diberikan 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan ini, ketiga pasangan calon wajib menjawabnya. Tapi siapa yang akan memulai menjawab, kita akan mulai dari nomor urut 1. Kita akan mulai dari nomor urut 1, nomor urut 2, karena nomor urut 1 sudah tadi, kita akan mulai dari nomor urut 2. Nomor urut 1 tadi pada segmen pertama sudah mulai visi misi, sekarang nomor urut 2, saya minta memilih 3 amplop ini, ada A, B, C. Di antara A, B, C, tidak perlu turun, langsung sebut saja. Mau pilih A, B, atau C, supaya kita tidak usah ada kontak. Jangan sampai itu menghindari protokol. Nomor urut A. Oke, A. Baik. Saya akan bacakan soal nomor urut A. Dan akan mulai dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1,5 menit. Waktunya 1,5 menit. Kemudian dijawab juga oleh pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 1 dengan pertanyaan yang sama. Tapi dimulai dengan pasangan calon nomor urut 2 dengan soal yang sama. Baik, soal nomor 2. Sanana dikenal kecamatan kelas A pada saat Kabupaten Maluku Utara dengan pertumbuhan yang signifikan. Pasca pemekaran 2003, Kabupaten Kepulauan Sula cenderung tumbuh terlambat bahkan masuk dalam kategori daerah tertinggal dan tercatat 3 besar daerah termiskin di Maluku Utara setelah Haltim dan Halteng. Saya ulangi, daerah tertinggal dan tercatat 3 besar daerah tertinggal termiskin di Maluku Utara setelah Haltim 15,39% dan Halteng 14,12%. Sementara Sula 8,98%. Masohi bukan daerah, Masohi itu istilah orang sini. Masohi adalah sosial kapital yang berpotensi menjadi penggerak pembangunan dalam nilai-nilai Dadhiya Tetsua. Jika saudara terpilih, bagaimana strategi mengatasi kemiskinan dalam nilai-nilai Masohi dan capaian target pembangunan per tahun yang akan saudara capai? Bisa? Oke, nanti waktunya berjalan saat pasangan calon akan berbicara. Saya persilakan, pasangan calon nomor 2. Ya, terima kasih. Jadi Kabupaten Kepulauan Sula ini masyarakatnya itu ada kultur Basanohi, Lompoadohoi. Jadi kultur-kultur ini yang menjadi salah satu modal dalam pembangunan masyarakat Sula ke depan, modal ekonomi. Karena biasanya dalam masyarakat kita ini adalah petani, makanya biasa dalam berkebun itu budaya-budaya seperti ini itu dikembangkan. Makanya ke depan menjadi misi kami adalah bagaimana supaya budaya-budaya seperti ini tetap dipertahankan, karena ini merupakan aset atau modal dasar untuk pembangunan Kabupaten Sula ke depan. Kita dari pemerintah daerah akan mensupport dalam arti kita mungkin dalam bidang pertanian, dalam bidang perikanan, dan dalam semua bidang itu akan kita mensupport dengan bantuan-bantuan atau ekonomi kerakyatan, sehingga ekonomi kerakyatan ini yang menjadi pemicu untuk pertumbuhan ekonomi itu dari desa dengan semangat Pamanatol, semangat Dadhiya Tetsua, dan semangat Walima. Masih ada waktu? Silakan. Mau ditambahkan? Silakan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sula sampai saat ini agak terlambat, sehingga kategori dari presiden sebagai daerah. Waktunya selesai. Terima kasih pasangan calon nomor 2. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 2. Selanjutnya pertanyaan yang sama kepada pasangan calon nomor urut 3. Mau minta diulang atau langsung bisa menjawab? Bisa langsung. Oke, kalau gitu saya persilakan, waktunya 1,5 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami pasangan Famsah, yang kita mulai adalah menjaga toleransi antar umat beragama. Karena di Sula ini hidup berbagai macam ragam budaya dan ada sejak lama. Terus tentang Basanohi dan
Podohoi itu memang harus ditingkatkan, tapi tidak bisa menjadikan itu sebagai pertumbuhan ekonomi yang disampaikan kalian oleh pasangan nomor urut 2. Mungkin ada disampaikan oleh Pak Wakil saya. Baik, terima kasih. Kalau saya melihat kita mempunyai kelemah di daerah ini karena kita sektor pengolahan. Karena ada pakar agribisnis menyatakan bahwa kalau komoditas yang kita kembangkan di daerah hanya bergerak, maka selama pula kita akan miskin terus. Oleh karena itu kita harus masuk pada sektor sekunder, sektor pengolahan. Kita melihat bahwa tanaman kelapa kita ada merupakan komoditas budaya kita yang hari ini perlu dikembangkan. Kita masuk pada sektor pengolahan. Sektor pengolahan ini akan menentukan pendapatan di ini. Kalau di Manado, pohon kelapa ini menjadi tanaman kehidupan, tetapi kita di sini tidak mampu untuk bisa meningkatkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kita harus masuk pada kita mengolah minyak kelapa, bungkilnya bisa jadi pakan ternak, kemudian airnya bisa jadi nata de coco, kemudian baik, terima kasih, waktunya habis. Pasangan calon nomor 3. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 3. Baik, sebelum saya persilakan pasangan nomor urut 1, saya mengingatkan bahwa ketika bel pertama berbunyi itu waktu tinggal 10 detik. Waktu tinggal 10 detik. Baik, untuk pasangan calon nomor 1 mau diulang atau bisa langsung? Oke, kalau begitu saya persilakan waktu 2 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Sula dinilai bahwa daerah yang lambat pertumbuhannya? Sederhana, Pak Moderator beserta seluruh tamu undangan. Karena kita melihat bahwa tata kelola pemerintahan yang tidak melihat pada skala prioritas pertama. Ketika daerah ini dimekarkan, yang harus dibangun adalah infrastruktur dasarnya. Ya, kita tidak bisa membangun hal-hal yang tidak bersifat kebutuhan masyarakat, maka tidak akan tercapai. Salah satu yang kita lihat, 13 tahun tata kelola pemerintahan sangat buruk. Disclaimer. Oleh karena itu, kami masuk di tahun yang ke-13, tahun 14, 15, nah di situ kita melihat bahwa ada pertumbuhan yang baik. Ya, kita meraih opini WDP, dan terakhir WTP. Ini adalah bukti bahwa tata kelola pemerintahan masa lalu tidak baik. Nah, sumber-sumber yang menyebabkan daerah ini masuk dalam kategori tertinggal adalah sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, accessibility, ya, koneksivitas antar daerah, tersekat semua, tidak bisa, desa dengan desa tidak terkoneksi. Apa yang membuat kita tertinggal? Salah satunya adalah itu juga. Kemudian karakteristik daerah kita adalah kepulauan. Nah, ini perlu kita mengetahui bahwa ini adalah penyebab tertinggalnya Sula. Oleh karena itu, kalau dilihat bahwa hilirisasi, ini mati ya. Waktunya 10 detik. Oke. Waktunya selesai. Waktu tidak di layar monitor tidak kelihatan. Iya. Coba dicek lagi. Yang di layar monitor tidak kelihatan. Baik, tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan pilihan soal dari tim panelis. Kita persilakan kepada pasangan calon nomor 3 untuk memilih antara B dan C. Tinggal 2 amplop, B atau C? B. Oh, bravo. Jadi sama, pasangan calon nomor 3 akan mendahului menjawab soal yang ada di B, amplop B, kemudian disusul pasangan calon nomor 1, nomor 2 menjawab soal yang sama dengan waktu yang juga sama. Baik, ini soal nomor 3. Waktu sudah siap, waktu? Mohon maaf, ada masalah waktu sebentar. Untuk menunggu perbaikan timekeeper, kita akan rehat sejenak. Iklan layanan sementara. Oh, sudah jalan. Monitor yang satu lagi bisa ya? Oke, satu saja.
Oke. Pasangan calon nomor urut 3 akan memulai menjawab pertanyaan nomor 3. Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN tahun 2020-2024. Pertanyaannya, bagaimana rencana aksi P4GN yang akan Bapak Ibu lakukan di Kabupaten Kepulauan Sula setelah Bapak Ibu terpilih nanti? Bisa ditangkap atau saya ulang? Oke, pertanyaan sudah saya sampaikan, waktu 1,5 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan pasangan calon nomor 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami FAMSA. Untuk pertama yang kita action pada saat saya dan Pak Haji Salim menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula adalah 100 hari kerja kita. Ini menjadi program utama untuk menekan dan sosialisasi tentang penggunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Mungkin ada disampaikan oleh Pak Saleh. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kira yang pertama yang kita akan lakukan masalah penanganan narkoba, yaitu Pemda akan melakukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi guna mengantisipasi masuknya narkoba di Kabupaten Kepulauan Sula. Langkah-langkah yang kita harus lakukan itu antara lain adalah mengembangkan kreasi generasi muda agar mereka memiliki kesibukan yang positif sehingga tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Yang berikut adalah melakukan kampanye anti bahaya narkoba di setiap sekolah dan di lingkungan masyarakat. Mencegah penyalahgunaan narkoba dan miras untuk siswa dan siswi, remaja serta masyarakat melalui program kerjasama pemerintah daerah dan kepolisian maupun BNN. Yang berikut adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter-dokter kaitannya dengan masalah narkoba. Yang berikut adalah detonasi, stabilisasi, dan pengelolaan. Baik, cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 3. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya saya akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Apa perlu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jika kami terpilih, jawaban kami harus adakan penyuluhan tentang bahaya dan pencegahan narkoba. 2, membuat perda tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kemudian pencegahan desa bersih narkoba dengan manfaatkan dana desa. Kemudian bekerjasama dengan BNN untuk pendirian kantor BNN di Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian melakukan tes urin secara berkala bagi ASN sebagai motor penggerak pemberantasan narkoba. Kemudian meningkatkan kapasitas puskesmas untuk pelayanan pencanduan narkoba dan pengguna lem di tingkat kecamatan. Kemudian bekerjasama dengan BNN dan kepolisian untuk memberantas narkoba dengan membentuk satgas narkoba sampai ke tingkat desa. Kemudian rencana memasukkan materi pendidikan narkoba untuk diajarkan sejak usia dini SD dan SDTP. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Tambah sedikit, kami juga akan membangun pusat rehabilitasi BNN di samping rumah RSUD yang baru ke depan. Di rumah sakit RSUD, di sampingnya ada pusat rehabilitasi narkoba. Itu yang akan menjadi tugas dan... Baik, cukup. Baik, beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 yang saya kira sudah menjawab dengan berapi-api karena pemberantasan narkoba. Baik Ibu Bapak hadirin dan pemirsa, selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon 2 menit waktu sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Kita berbicara narkoba ini cuma 3 hal. Yang pertama, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Yang pertama pencegahan. Pencegahan ini pendekatan kita ke depan adalah pendekatan ke keluarga. Kita banyak melakukan penyuluhan atau pendekatan kekeluargaan dengan dinas terkait untuk bagaimana keluarga-keluarga ini, anak orang-orang yang ada di keluarga yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula ini harus mendampingi anak-anaknya untuk tidak terjerumus dalam narkoba. Yang kedua, yaitu pemberantasan. Pemberantasan akan kita kerjasama dengan desa-desa yang ada.
untuk membentukkan Satgas Anti Narkoba di desa-desa. Jadi kita mulai dari desa. Karena ini persoalan narkoba ini di Sula ini juga banyak kita temui. Makanya kita harus melakukan pemberantasan ini dengan cara pembentukan Satgas. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Rehabilitasi di sini artinya orang yang terkena narkoba itu kemudian garda terdepan untuk rehabilitasi ini adalah puskesmas-puskesmas yang telah ada, ini kita fungsikan. Kita fungsikan pengadaan obat, terus pendampingan untuk, ya silakan Pak Wakil lanjut. Baik, untuk penanganan kasus narkoba ini tentunya kita harus sampai ke tingkat desa. Yang di desa itu yang perlu kita... Baik, waktunya habis. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, ketiga pasangan calon telah menjawab dengan tuntas soal nomor urut 3 dari tim panelis. Dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 3 pasangan calon. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1, karena tidak ada pilihan, hanya 1 amplop yang tersisa, yaitu amplop C. Saya kira bisa langsung kita buka ya. Baik, sama, mekanismenya sama. Pasangan calon nomor urut 1 akan menjawab dulu pertanyaan yang ada di amplop C, kemudian disusun oleh pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 dengan pertanyaan yang sama. Waktu juga akan diberikan waktu yang sama. Baik, soal nomor 1. Kabupaten Kepulauan Sula dalam angka 2019 memperlihatkan data luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sula 3.338,7 km bujur sangkar dengan luas daratan 13.732,7 km bujur sangkar, di mana kabupaten ini memiliki 2 pulau besar, yakni Pulau Sulawesi dan Pulau Mangoli. Untuk mengintegrasikan 12 kecamatan serta 2 pulau besar tersebut tentu membutuhkan strategi dan kepemimpinan berdasarkan Dadhiya Tetsua sebagai modal sosial dan modal budaya. Sekiranya Bapak Ibu terpilih memimpin Kabupaten Kepulauan Sula, bagaimana model konsep yang konkret untuk membangun transportasi yang nyaman, murah, mudah diakses sesuai dengan makna Dadhiya Tetsua yang ada. Pak? Mohon maaf, saya boleh bertanya, transportasi apa itu Pak? Transportasi, saya tidak bisa menerjemahkan soal ini. Karena di sini kan daerahnya kepulauan, ya. Jadi bisa darat, bisa laut Pak. Oke, jadi silakan dijawab saja pertanyaannya. Ya, kalau mau diulang, saya bisa ulang lagi. Ya, bisa diulang lagi Pak. Oke, saya ulangi. Kabupaten Kepulauan Sula dalam angka 2019 memperlihatkan data luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sula 3.338,7 km bujur sangkar dengan luas daratan 13.732,7 km bujur sangkar, di mana kabupaten ini memiliki 2 pulau besar, yakni Pulau Sulawesi dan Pulau Mangoli. Untuk mengintegrasikan 12 kecamatan serta 2 pulau besar tersebut tentu membutuhkan strategi dan kepemimpinan berdasarkan Dadhiya Tetsua sebagai modal sosial dan modal berbudaya. Sekiranya Bapak Ibu terpilih memimpin Kabupaten Kepulauan Sula, bagaimana model konsep yang konkret untuk membangun transportasi yang nyaman, murah, mudah diakses sesuai makna Dadhiya Tetsua yang ada? Ya. Silakan 2 menit, Baik. 1,5 menit setelah Anda berbicara, silakan. Saya langsung saja Pak Moderator, terkait dengan kondisi kekinian di Sula, kita perlu ketahui bahwa letak Sula ini terdiri dari 2 pulau besar sebagaimana Anda sebutkan tadi. Maka persoalan yang paling substansi adalah mengenai jalan jembatan, ya. Ini yang bisa mengkoneksikan antar desa. Selama ini tersekat, Bapak. Jadi antara Mangoli Utara Timur sampai ke Mangoli Timur, sampai ke Mangoli Selatan sekarang sudah terkoneksi, meskipun banyak tanggung jawab yang dipikul baik dari provinsi maupun dari nasional, ya. Ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita ke depan. Karena ketika kita usulkan tingkatan status, jawaban mereka adalah tidak ada data yang valid. Sehingga bagaimana kita mau tingkatkan status menjadi jalan nasional? Situ daya dorong ekonomi tidak ada, sehingga jalan yang mau dibangun itu tidak akan bisa. Nah, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sehingga ruas yang kurang lebih 100 kilo dari Mangoli Utara Timur sampai ke Mangoli Selatan, itu insya Allah di tahun sekitar 2 tahun, 3 tahun ke depan kita akan tuntaskan, Pak. Itu akan selesai, kemudian kita berkoordinasi dengan pihak perusahaan, kemarin mereka siap juga membangun
ruas dari Falabisaya sampai ke Mangoli Selatan, Pak. Dan menjadi ruas tanggung jawab daripada provinsi, ruas belakang mulai tahun depan akan dibangun oleh pihak provinsi melalui pinjaman dari SMI, Pak. Ya, menurut saya ini adalah transportasi yang nyaman. Kemudian kita juga tingkatkan transportasi feri 6 kali seminggu. Makasih, Pak. Baik, waktunya sudah selesai, persis waktunya selesai. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Bapak Ibu pemirsa yang sama berbahagia, selanjutnya saya akan persilakan pasangan calon nomor 2. Kalau mau minta diulang soalnya silakan, tapi kalau mau langsung jawab saya juga persilakan. Waktu 1,5 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama kita harus membedakan transportasi darat dan transportasi laut. Untuk daratan Pulau Sula ini alhamdulillah sudah terkoneksi dengan transportasi darat. Tinggal saja ada ruas provinsi yang masih sampai sekarang belum terselesaikan. Ini ke depan kita harus mempercepat ruas provinsi ini supaya menjadi ruas nasional. Agar supaya cepat ini, karena kalau dibebankan kepada daerah berarti ini akan sangat terbebani begitu. Kemudian persoalan transportasi laut. Kalau Pulau Mongoli ini hampir sebagian kecil baru ada jalan lingkar, belum secara keseluruhan. Makanya di Pulau Mongoli itu masih ada beberapa desa yang terisolir, misalnya Waisum, Wailoba, Kum, dan Wainanas. Nah, ini kita dari pemerintah harus mensubsidi, harus mengadakan transportasi laut, mengadakan kapal misalnya, longboat dan lain sebagainya, untuk bisa membuka daerah akses-akses ini yang terisolir, untuk bisa setiap hari masyarakat itu punya akses untuk bisa ke kampung sebelah, ataupun ke ibu kota kabupaten, ataupun kalau di desa Wailoba itu lebih dekat ke daerah Falabisaya. Makanya akses laut itu sangat penting, maka ke depan kita berkomitmen agar pemerintah daerah ini harus ada pengadaan kapal dalam skala kecil untuk bisa melayani transportasi, melayani masyarakat. Waktunya habis. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan aplaus yang untuk pasangan calon nomor 2. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan menyerahkan pada pasangan calon nomor 3 untuk merespon pertanyaan yang sama. Waktunya juga sama, 1,5 menit sejak pasangan calon berbicara. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami FAMSA. Yang pertama-tama sebenarnya di Sula ini untuk 2 pulau adalah akses jalan. Selain akses jalan, kalau memang sudah terisolir, maka untuk laut juga yang saya lihat sudah. Karena dengan kapal feri antara Mangoli Sula juga, Sanana juga sudah, terus kapal-kapal dari berbagai provinsi juga sudah. Dan yang kita tingkatkan juga adalah untuk lapangan terbang harus diaktifkan biar pesawat bisa masuk lagi ke Sula. Dengan menekan angka harga tiket untuk transportasi tersebut. Karena yang saya tahu untuk akses jalan dulu, Balai Peningkatan Jalan Nasional sudah dilakukan oleh Bupati sebelumnya. Kalau sekarang ada kendala-kendala, ya mari kita pecahkan. Apabila saya jadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sula, itu yang menjadi modal utama untuk kita meningkatkan status jalan untuk menjadi jalan nasional. Baik, saya akan tambahkan, ada 4 program kita ke depan. Yang pertama adalah 2 pulau ini kita akan lakukan jalan ring road dan jembatan, ring road Pulau Sulawesi dan ring road Pulau Mongoli. Kemudian feri yang hari ini yang kita lihat hanya satu minggu 2 kali. Berkeinginan untuk 1 hari itu 4 kali pulang pergi sehingga akses perdagangan lancar antara Pulau Mongoli dan Pulau Sulawesi. Yang kedua masalah perhubungan udara. Kita sampai saat ini baru bandara kecil. Kita punya program ke depan bagaimana kita berusaha untuk pesawat badan lebar. Yang berikut adalah perhubungan laut. Kita berusaha untuk menjadikan kapal peli di Sula, kapal putih. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 3. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ketiga soal telah dijawab dengan tuntas oleh ketiga pasangan calon. Jadi jawaban soal dari tim panelis telah dijawab secara tuntas oleh 3 pasangan calon. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya, dan sesi berikut itu akan kita mulai perdebatan antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain. Kita akan melihat perbedaan pendapat antara satu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain, mulai dari sesi ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan sesi keenam kita akan closing statement.